الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Tidak lupa salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman kegelapan menuju zaman ilmu pengetahuan, zaman teknologi, zaman terang benderang seperti saat ini. Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai khatib tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan kepada hadirin sekalian, terkhususnya kepada diri khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti ialah melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di zaman ini kita menghadapi banyak tantangan peradaban modern. Teknologi yang seharusnya menjadi alat kebaikan dan kemajuan justru banyak disalahgunakan untuk menyebarkan kemaksiatan dan menghancurkan moral manusia. Salah satu dampak nyata dari penyalahgunaan teknologi itu adalah munculnya dua penyakit sosial yang sangat berbahaya yang kini berada di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka tak mengetuk pintu ketika masuk, yaitu judi online dan narkoba. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keduanya itu berbeda bentuknya, namun sama-sama merusak. Judi online merusak harta dan akhlak manusia, sementara narkoba menghancurkan akal pikiran kita dan masa depan kita. Bahkan dalam banyak kasus keduanya saling berkaitan. Seseorang yang awalnya bermain judi online ketika kalah dan stres lalu mencari pelarian dengan mengkonsumsi narkoba. Begitu juga sebaliknya, pecandu narkoba yang butuh uang cepat akhirnya terlibat dalam perjudian digital. Hari ini banyak masyarakat kita, baik muda maupun tua, lansia, yang terjerat dalam praktik judi online dengan istilah chip scatter dan berbagai bentuk permainan lainnya. Game-game ini sengaja dikemas sangat menarik, seolah-olah hanya hiburan biasa dan menjanjikan hadiah yang begitu besar. Namun di baliknya terdapat jebakan keuangan dan moral yang siap menguras harta benda kita, merusak hubungan keluarga, dan bahkan menyeret pelakunya kerana kriminalitas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di sisi lain narkoba menyebar seperti virus mematikan,
menyerang semua lapisan masyarakat, anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang tua. Tidak hanya di kota-kota besar, narkoba ini telah masuk ke desa-desa dan pelosok kampung. Dampaknya sangat mengerikan. Akal rusak, tubuh hancur, iman hilang dari diri seseorang tersebut, dan masa depannya gelap gulita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, judi online termasuk di dalamnya chip dan skater. Dulu orang berjudi harus ke tempat yang khusus, sekarang cukup dengan menggunakan HP dan kuota internet. Orang bisa berjudi di rumah sendiri, di mana-mana bisa orang sudah berjudi. Lewat apa? Lewat game slot, domino, dan fitur skater. Lantas apa itu chip dan skater? Chip adalah mata uang yang virtual dalam game, tapi dibeli dengan uang sungguhan. Skater adalah simbol dalam game slot yang kalau muncul 3 atau lebih akan memberikan hadiah yang begitu besar. Inilah yang membuat orang ketagihan, kecanduan, terus berharap menang besar. Tapi kenyataannya menang hanya sesekali dan kalahnya berkali-kali. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, contoh nyatanya ada seorang pemuda yang awalnya main iseng, tapi lama-kelamaan kecanduan. Gaji habis buat beli chip, kalau kalah jadi emosi, bahkan bisa perilakunya mencuri uang orang tuanya sendiri. Ini nyata dan banyak terjadi di sekitar kita tanpa sepengetahuan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amalish syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang sekira-kira artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan yang terkutuk. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Perhatikan kata pajtinibu, maka jauhilah. Ini bukan cuma larangan bermain, tapi juga larangan mendekati, bahkan menyebarkan, menjual chip atau mengajak orang lain bermain. Itu sama saja mengajak orang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, chip, skater itu membuat orang malas bekerja karena ingin kaya instan, kaya cepat. Anak muda tidak beradab lagi, rusak moralnya karena sudah kecanduan. Banyak rumah tangga yang berantakan karena uang habis, dan banyak yang mencuri atau melakukan penipuan di mana-mana demi top up chip itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala malan bighairi haqq fa inna ma ya'kulu fi batnihi nar." Barang siapa yang memakan harta bukan dengan hak, maka sungguh ia sedang memakan api neraka. Hadis ini menyentuh langsung para penjudi online. Orang yang main slot dan berharap dapat skater untuk menang, beli atau jual chip dari game judi online, menang dari pertandingan itu dan pakai uangnya untuk belanja, makan atau hidup sehari-hari, maka menurut hadis ini uang itu haram, dan setiap makanan atau barang yang dibeli dari uang tersebut menjadi api di perutnya kelak di akhirat. Meskipun di dunia terasa enak dan mudah, menyenangkan, hakikatnya ia sedang menumpuk bahan bakar neraka untuk dirinya sendiri. Seseorang yang melakukan
perbuatan itu mereka tidak sadar, mereka mengumpulkan bekal untuk menuju neraka. Tapi mereka tidak sadar kalau kita manusia hidup di dunia ini mengumpulkan bekal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas mari sama-sama bertaubat untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Benda ini bisa membuat orang sangat kecanduan, merusak tubuh, pikiran, dan hati nurani mereka. Sekali terjerat, sangat sulit untuk lepas. Narkoba adalah racun iblis yang masuk ke tubuh manusia. Sekali masuk, hidup orang itu tidak akan sama lagi. Narkoba merusak pikiran, menghancurkan hati nurani. Yang paling parah ialah membunuh iman seseorang itu. Seperti sabu, ganja, ekstasi, pil koplo, semuanya adalah racun yang dilarang keras oleh agama dan negara. Contoh nyatanya, ada seorang pelajar yang sangat cerdas di kelasnya, juara kelas. Karena ikut-ikutan teman dan rasa ingin yang tahu tinggi, ia coba pil haram tersebut. Setelah itu hidupnya berubah. Ia tak lagi ke sekolah, ia menjadi seorang yang kasar, kecanduan, dan akhirnya mati overdosis di usia yang sangat muda. Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dhirara. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kalau kita pakai logika hadis ini di masa sekarang, narkoba membahayakan tubuh sesuai larangan, jangan membahayakan diri sendiri. Narkoba membuat orang mencuri atau merusak sesuai dengan jangan membahayakan orang lain. Artinya apa? Walaupun zaman sudah modern, hukum dan bahaya tetap sama. Akibatnya narkoba itu merusak akal sehat dan kesehatan kita, pintu masuk berbagai dosa dan kriminalitas. Menurutnya kualitas generasi bangsa jauh dari agama dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas apa kesamaan judi online dan narkoba? Yang pertama, sama-sama membuat kecanduan. Yang kedua, menghancurkan ekonomi keluarga. Yang ketiga, membuat orang berani melakukan pencurian di mana-mana dan penipuan di mana-mana. Yang terakhir, menjerumuskan pada neraka jika tidak bertaubat. Lantas, cara untuk mencegahnya bagaimana? Ada cara untuk mencegah narkoba yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah mulai sejak dini dekatkan anak-anak pada masjid dan Al-Quran. Ajak mereka sholat berjamaah di masjid, beri mereka ruang untuk bertanya, dan didik mereka dengan kasih sayang. Yang kedua, awasi penggunaan HP dan internet. Bukan melarang, tapi membimbing. Ajarkan apa yang boleh dan tidak boleh. Beri mereka hiburan yang sehat. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang positif. Ajak anak muda ikut kajian, dan alhamdulillah di desa kita banyak pengajian, olahraga, kegiatan sosial, atau belajar wirausaha. Bukan hanya melarang, tapi memberi alternatif yang baik. Yang keempat, buka ruang komunikasi di keluarga. Banyak anak terjerumus karena tidak punya tempat curhat. Jadilah orang tua yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Yang kelima, ajak mereka memahami dosa dan akibatnya. Bukan hanya takut kepada polisi, tapi ajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat semua yang kita kerjakan yang ada di dunia ini. Hidup yang baik hanya dari jalan yang halal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jangan tunggu nanti. Mari kita mulai sekarang
dari rumah kita sendiri, lindungi keluarga kita dari bahaya jin, sekedar dan narkoba. Bukan hanya dengan kemarahan, tetapi dengan pendidikan, keteladanan dan cinta tanah air. Bahaya sekedar, narkoba ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga dan bangsa, umat dan bangsa. Jika kita benar-benar peduli, maka sekaranglah waktunya kita bertindak, mulai dari diri sendiri dan keluarga. Tutup rapat-rapat pintu-pintu dosa tersebut, dan jika perlu hapus aplikasi tersebut, blokir aksesnya, serta jauhi lingkungan yang mengarah ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi keluarga dari fitnah harta haram, memberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang halal, bersih dan penuh berkah. Mari sama-sama kita memperbaiki diri, jaga keluarga dan ciptakan lingkungan yang sehat agar generasi kita tidak hancur oleh judi dan narkoba. Bangun rumah tangga yang kuat, aman dan bersih dari jin, sekedar dan narkoba. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddus as-salam wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma nafa'na anna al ghala wal waba wal ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghayruka an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iril biladil muslimin 'ammah. Allahumma wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.